Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Pereira Suhari dari jurusan Matematika Angkatan 23. Baiklah, di sini saya akan me- mengerjakan tugas perbaikan kuis, yaitu dimana soal yang pertama itu adalah buatlah program untuk menghitung output misalkan bilangan 5 pangkat 3, maka dia mengeluarkan output 5 pangkat 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 6 sama dengan hasilnya 15.625. Dan ini adalah programnya, yaitu yang dimana itu ada encode extreme using namespace std integer main. Terus encode extreme ini adalah payloader yang digunakan untuk menggunakan cin, cout, dan lain-lain. Terus using namespace ini untuk mengurangi penggunaan std di setiap cin dan cout. Integer main ini adalah program utama. Terus di sini ada pendeklarasian variabel yang akan digunakan, yaitu ada integer m, n, i, pangkat sama dengan 0, terus sum sama dengan 1. Yang ada pertama cout, masukkan bilangan, yang dimana pengguna akan memasukkan bilangan yang disimpan di variabel m. Terus pengguna akan memasukkan pangkat yang disimpan di variabel n. Lalu masuk ke perulangan for, yaitu dimana i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Maka pangkat sama dengan pangkat ke 1, dan setelah iterasi for ini mencapai n, maka masuk ke perulangan for yang kedua, yaitu i sama dengan 0, i kurang dari pangkat, perubahannya itu i plus plus. Sum sama dengan sum dikali m. Lalu cetak sum. Ini adalah prosedur code-nya, yaitu var m, n, i, pangkat diinisialisasikan dengan 0, sum diinisialisasikan dengan 1, begin, read m, read n, begin for each diisi dengan 1 to n, pangkat diisi dengan pangkat plus 1 plus i plus plus. Terus n for, begin for lagi, for i dimulai dari 0 to n, plus sum diisi dengan sum dikali m, i plus plus. Lalu n for, cetak sum, dan n. Terus ini penjelasan running program. Yang dimana yang pertama itu mulai, yang kedua itu pangkat. Ini kan kita read m. Pangkat diinisialisasikan dengan 0, sum diinisialisasikan dengan 1. Lalu read, read ini adalah read m. Nah, di mana m diisi dengan 5, terus read n diisi dengan 3. Selanjutnya, ke perulangan for pertama, yaitu for i yang dimulai dari 1, sal i sama dengan 1. Dicek apakah i kurang dari 1. Benar. True, maka pangkat dia masuk ke sini, proses pangkat sama dengan pangkat plus i. Maka dia pangkat diisi dengan pangkatnya kan 0, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu i plus plus, i yang tadi kan 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang i-nya sama dengan 2, dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 3, true. Maka pangkat diisi dengan pangkat yang tadi itu 1 ditambah 2, maka sama dengan i-nya kan 2, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. I-nya terakhir 2, maka 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Sekarang I-nya sama dengan 3, dicek apakah 3 kurang dari sama dengan 3. True, maka pangkat diisi dengan I-nya, kan pangkat terakhir kan 3, dan I-nya itu 3, jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Terus I plus plus. I terakhir itu 3, maka 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu dicek apa di I-nya sekarang 4. Dicek apakah 4 kurang dari sama dengan 3. Data false, maka keluar dari perulangan for. Kemudian masuk ke perulangan for yang kedua, yaitu for I yang dimulai dari 0.
Nah, terus I sama dengan 0. 0 dicek apakah kurang dari 6, ternyata true. Maka masuk ke sum diisi dengan sum dikali M. Sumnya itu diinisialisasikan dengan 1, terus M-nya tadi kan 5, jadi 1 kali 5 itu sama dengan 5. Terus I plus plus, I-nya tadi kan 0, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1, I. Sekarang sama dengan 1. Maaf, ini seharusnya 1. Ini 2, 3, 4, gitu. Nah, jadi I sama 1, 1 kurang dari 6 itu benar. Maka sum dikali M. Sumnya tadi kan 5. Terakhir itu 5. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Lanjut ke I plus plus. I terakhir itu kan 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sekarang I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Benar. Maka itu sum terakhir 25. Sum 25 itu 25 dikali M itu M-nya ke 5. Jadi 25 dikali 5 itu 125. Terus I plus plus. I terakhir 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Jadi I sama dengan 3. Dicek apakah 3 kurang dari 6. True. Maka sum diisi dengan 125 dikali dengan 5, yaitu 625. Jadi sekarang sumnya itu berisi dengan 625. Lalu I plus plus. I-nya kan tadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. I sama dengan 4. I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari apakah 4 kurang dari 6? Iya. True. Maka sum diisi dengan 625. Sum terakhir 625 jadi dikali dengan M 5 itu sama dengan 3125. Lanjut ke I plus plus. I-nya tadi kan 4. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi sekarang 5. Apakah 5 kurang dari 6? True. Maka sum diisi dengan ini salah. Ini 3125 dikali dengan 5. Yaitu 15.625. Dan I plus plus. I-nya kan 5. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Dicek apakah 6 kurang dari 6. Ternyata false. Lalu keluar dari perulangan nomor, cetak sum terakhir yaitu 15.625. Lalu program selesai. Lalu tampilan outputnya. Ini adalah flowchart. Dimana flowchartnya itu dimulai dari start. Lalu kita menginputkan M dan N masuk ke perulangan pertama yaitu I sama 1 to N. Jika benar maka dia melaksanakan menjalankan proses pangkat sama dengan pangkat plus I, lalu I plus plus melakukan perulangan sehingga I-nya mencapai N. Jika tidak memenuhi maka dia akan lanjut ke for yang kedua yaitu I sama dengan 0 to M. Jika dia benar maka sum sama dengan sum dikali M. I plus plus lalu melakukan perulangan. Jika dia tidak menilai I maka cetak sum dan N. Oke, itu saja jawaban soal pertama. Saya lanjut ke soal yang kedua.